Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, dan juga para penonton di studio, apa kabar? Baik, luar biasa. Masih semangat hari ini? Masih semangat ya. Senang sekali pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya pemirsa, investasi merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Banten sendiri sejatinya memiliki potensi investasi yang cukup besar, baik dari PMDN-nya maupun PMA atau penanaman modal asing. Bahkan pemirsa masuk 5 besar nasional kalau kita berbicara soal investasi di tingkat nasional. Namun tak dapat dipungkiri sejumlah persoalan selalu membayang-bayangi Provinsi Banten, yang mulai dari perizinan, ketidakpatuhan atau LPKM hingga praktik premanisme yang saat ini sedang gembor-gembor ataupun sedang kita hadapi bersama. Dalam forum dialog bersama kali ini pemirsa, kita akan mencoba membahas bagaimana kemudian seberapa ramahkah iklim investasi di Banten dan langkah strategis apa yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada kesempatan kali sudah hadir bersama saya, di samping saya sudah hadir Bapak Dede Rohana Putra, ini dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Rosadi? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Dede. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di tengah-tengah kita juga ini sudah hadir narasumber paling cantik pada kesempatan kali ini, Ibu Virgoyanti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Ibu Virgoyanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Banten TV dan juga kepada Mas Adi. Siap. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Iya. Masih semangat Bu? Harus semangat Harus dan semangat. optimis. Luar biasa. Dan pemirsa, di ujung kanan saya ini sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Banten TV, ini ada Bung Eko Supriyatna, tokoh masyarakat Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bung? Sehat selalu. Sehat selalu ya, luar biasa. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan tantangan investasi dan juga ancaman premanisme di Banten, kita akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Dede. Pak Dede, sebelum kita membahas lebih jauh, ini kita ingin melihat gambaran terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Pak Dede melihat iklim investasi di Banten ini sendiri? Ya, baik. Iklim investasi yang ada di Banten ini, kita ini ada beberapa keunggulan ya. Tapi di sisi lain, walaupun ada keunggulan, tetap ada kekurangan. Keunggulannya apa? Kita misalnya infrastruktur tol ya, yang aksesnya ke Sumatera maupun ke Jawa juga cukup baik. Terus selain itu juga laut, jalur laut juga baik. Terus masyarakat, pendidikannya juga di kita cukup baik dibanding dengan provinsi yang ada di luar Pulau Jawa dan lain sebagainya ya. Terus kita juga sudah banyak industri-industri yang menjadi penopang. Ada industri listriknya, ada industri pelabuhannya, termasuk juga ada industri air dan lain sebagainya. Ini cukup bagus sebenarnya. Nah, terus masyarakatnya dari zaman tahun 70-an sudah egaliter, juga memang menerima pendatang gitu. Ini sebuah nilai masyarakat kita, wilayah kita yang memang ramah terhadap investasi. Cuman memang pada hari ini memang lagi ramai-ramainya premanisme. Sebenarnya premanisme ini bukan lahir di hari ini. Dari 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu juga selalu ada cara-cara seperti itu. Cuman memang tinggal bagaimana ada political will dari pemerintah untuk mengkondusifkan lingkungan. Nah, ini memang menjadi PR kita semua. Ya, di sisi lain memang karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan proyek, dengan investasi, giliran investasinya tersendat sedikit, masyarakat yang sudah bisa usaha makin banyak, maka kue butuhnya makin banyak. Akhirnya karena kuenya sedikit rebutan. Nah, rebutan ini akhirnya dengan berbagai cara. Ada dengan cara penekanan, ada juga dengan cara pendekatan gitu. Nah, tidak semua masyarakat paham cara mendapatkan pekerjaan itu dengan cara pendekatan, dengan cara profesionalisme. Ada juga dengan cara-cara yang ketinggalan zaman, misalnya dengan cara-cara premanisme. Nah, ini memang butuh edukasi, tapi secara keseluruhan ya, bahwa kondisi di Banten sebenarnya kondusif,
kondisi di Banten ini memang ramah terhadap investasi. Terbukti investasi selalu tinggi di Provinsi Banten, bahkan sampai juara ke-5 secara nasional ya gitu. Dan ini adalah bagian dari gambaran umum masyarakat Banten, wilayah Banten yang sangat menunggu dan sangat juga berharap dengan adanya kedatangan investasi. Baik, berarti Provinsi Banten sendiri ini sebetulnya punya potensi yang besar dari letak wilayah dan dari masyarakat sebetulnya sudah egaliter. Betul, kalau potensi wilayah tadi sudah saya sebutkan, banyak hal makanya kenapa orang mau berinvestasi di Banten ya. Banyak hal termasuk tadi jalur laut. Jadi ketika kita bikin pabrik itu butuh bahan bakunya itu kan yang paling murah melalui jalur laut. Nah, laut di Banten itu khususnya di daerah Cilegon misalnya Bojonegara, Serang itu dalam, jadi kapal-kapal yang besar itu, tanker yang besar itu bisa bawa material ke kita. Tapi di sisi lain juga ada infrastruktur yang lain. Kalau misalnya ada kayak di Pandeglang misalnya ada jalur, ada kawasan industri. Dia mau bikin industri, nggak ada listriknya. Kalau mau industri itu listriknya harus besar, belum ada sutetnya, belum ada jalur besarnya. Ketika ada industri, dia butuh air, nggak ada penyuplai air yang besar. Waduknya ada. Pipanisasinya nggak ada nyampe ke pabrik, itu kan ada masalah juga misalnya. Terus selain itu ada juga masalahan tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Pokoknya untuk Banten kita ini adalah daerah yang terbaik di Indonesia, jadi sangat terbuka, sangat welcome dan harusnya memang sangat menguntungkan bisnis di Banten karena didukung dengan daya dukung yang tadi banyak. Tapi memang tantangan adalah bagaimana kita jaga kondusivitas. Bagaimana supaya para investor itu nyaman, dia usaha di sini untung, bayar pajak dan menggerakkan ekonomi yang ada di Banten. Baik, banyak yang mau datang ke Banten untuk investasi. Ini kita tanyakan ke Ibu Virgo. Bu Virgo, Ya. bagaimana kemudian ini kalau misalkan tadi dengan letak strategis masyarakat yang egaliter, seperti di tahun ini saja mungkin ini seperti apa kondisi dari penanaman modal di nasional di negara kita sendiri ataupun dari penanaman modal dari asing atau PMA kondisinya, Bu? Baik, terima kasih. Untuk Banten saat ini kalau saya perhatikan ya beberapa tahun ini untuk realisasi investasi memang kita cukup mengalami peningkatan. Setiap target yang diberikan oleh pemerintah pusat semua kita bisa capai melebihi target yang ditetapkan ya. Untuk tahun ini saja kalau secara iklim sih kayaknya ke depan saya optimis ya. Gitu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dede, tinggal bagaimana jiwa yang egaliter nih dari masyarakat kita lebih terbuka ya, itu salah satu syarat mutlak tuh masuk ke investasi, keterbukaan masyarakatnya juga. Nah ini mudah-mudahan dari waktu-waktu akan semakin baiklah ke depan. Kalau ada masalah kan itu biasa saja ya. Nah dari sisi realisasi investasi kita tahun kemarin saja di 2024 ini mencapai 105,6 triliun. Itu kita menempatkan posisi Banten sebagai 5 besar provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional. Nah, target pemerintah pusat di masa era kepemimpinan Bapak Prabowo ini kan ingin pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2029 itu menuju 8%. Nah, untuk menuju 8% yang diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah melalui investasi. Nah, di sini kita harus bangun satu komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya realisasi investasi kita ini bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan bersama gitu. Ya. Kemudian target pusat sendiri kita di tahun kemarin itu 1.650 triliun. Banten dapat target 97 triliun. Kita bisa realisasikan di 105,6 triliun. Tahun ini kita dapat target 119 triliun untuk target pusat yang 1905 triliun. Itu ya. Jadi dalam hal ini terus terang saja saya tentunya mengajak semua baik itu dunia usaha, masyarakat, mari kita amankan target ini supaya realisasinya bisa tercapai. Kemudian juga kita berpikir investasi itu bukan hanya asing saja yang masuk ke dalam ya, tapi juga termasuk bagaimana PMDN juga bisa berkembang di sini. Ya, jadi banyak faktor karena kan kepastian usaha itu bukan hanya untuk menjamin investor asing, tapi juga termasuk investor dalam negeri juga ya.
Kalau misalkan ternyata ada investasi yang di satu lokasi kemudian mereka nggak kondusif, ya belum apa-apa udah banyak yang mengganggu. Nah, bagaimana mau berkembang, bagaimana mau menyerap tenaga kerja, mengatasi masalah kemiskinan, pendapatan daerah dan sebagainya. Itu yang menjadi prioritas kita, terutama ya dalam rangka bagaimana kenapa investasi ini sangat kita harapkan bisa menjadi tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kita. Nah, kemudian kalau saya perhatikan juga ini realisasi investasi tahun kemarin itu mengalami peningkatan jauh dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023. Artinya dari sisi investor ini ada hal yang menarik untuk Banten ya sebagai tujuan investasi. Tadi sudah disampaikan dibuka oleh Pak Dede bagaimana adanya daya dukung infrastruktur, kemudian juga kondusivitas, kemudian juga dukungan dari lingkungan dan sebagainya. Ini kan sangat menjamin bagaimana orang bisa nyaman berusaha di Banten. Nah, untuk tahun ini sendiri alhamdulillah untuk triwulan 1 ini kita sudah mencapai 31,6 triliun. Realisasi investasi di triwulan 1. Insya Allah ini triwulan 2 akhir Juli ini akan dirilis. Kita rilis itu menunggu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi, Hilirisasi dan BKPM RI, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa tetap bertumbuh investasi di Banten dalam rangka bisa memberikan kesempatan berusaha kemudian menyerap tenaga kerja ya. Jadi kalau kemarin ada gunjang dan sebagainya saya rasa itu hal biasa ya. Tapi alangkah sedih lagi kalau investasi tidak ada. Ini yang menjadi permasalahan nanti ke depan. Baik, ini semakin menarik, punya potensi yang cukup besar dan juga realisasi investasi yang prestasi yang cukup baik. Nah, ini kita akan tanya ke Bung Eko. Bung, kalau misalkan melihat dengan prestasi tahun 2024 cukup baik, sebetulnya masyarakat Provinsi Banten tadi ini apakah sudah siap dengan investasi skala besar begitu? Kita kembali ke Bung Eko. Bung Eko, tadi di awal kita melihat bagaimana kemudian kondisi di Banten ini sendiri cukup menggiurkan bagi para investor. Namun menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat lokalnya ini sudah siap begitu menerima dana investasi dengan skala yang besar begitu? Secara sosiologis, karakter masyarakat Banten itu terbuka dan adaptif ya. Apalagi berkaitan dengan kehidupan dia. Misalnya ketika ada perusahaan ataupun investor kan yang tadinya nganggur bisa bekerja, jalan yang rusak menjadi bagus, UMKM yang lesu menjadi kuat. Tetapi keterbukaan, keadaptifan tadi tentu banyak syarat. Nah, munculnya resistensi, munculnya kesalahpahaman, kadang-kadang masyarakat itu diabaikan. Jadi kalau ditanya seberapa siap masyarakat Banten, tergantung dialognya kan gitu. Nah, ada saya di forum ini tidak mengajak investasi itu hanya sekedar matematik, cuan, angka, atau statistik. Investasi itu kan keadilan ekonomi. Di ruangan ini kita menjadi saksi bahwa Banten itu tumbuh, tapi tumbuhnya kan nggak merata juga. Kita menjadi saksi bahwa Banten itu maju, tapi kan majunya hanya di keliling-keliling itu saja. Tadi Bu Virgo sebelum itu bercerita, utara begitu maju, selatan agak tidak maju kan begitu. Dalam sebuah data BRIN terbaru ya 2025 itu, investasi nasional itu bertumpu di 2 daerah. Salah satunya di Jawa ya, DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Kalau saya pengagum buku Pramoedya Anantatur. Mas Pram itu mengatakan ada 2 hal tentang Banten itu. Jadi saya mengutip buku Pram ya. Kita ini Banten itu terlalu lama tertidur, tapi tidurnya di kamar belakang Republik ini. Kita selalu memuji etalase kemajuan orang, padahal kita dekat dengan DKI misalkan. Kata Pram juga, jadi Banten ini seperti gadis yang sangat cantik, tetapi dia lupa bercermin. Nah, tugas kita itu bukan memberi bedak dan gincu si gadis cantik itu, tapi bagaimana menyadarkan jiwanya bahwa Banten itu cantik. Nah, kalau ditanya seberapa siap, seberapa dialog pemerintah dengan masyarakatnya, dengan investor itu kan. Jadi cukup menarik perbincangan kalau misalnya kita berbicara dengan masyarakat, pemerintah dan juga para investor. Kita kembali ke Bu Virgo. Bu Virgo, beberapa waktu lalu ini kita sempat mendengar juga ada kasus premanisme di Cilegon yang ini menjadi isu yang cukup hangat, bahkan
menjadi isu nasional juga. Nah ini kemudian kalau kita melihat dengan kasus ini, apakah ini berdampak dengan kondisi industri di Provinsi Banten sendiri setelah kejadian tersebut? Ya, baik. Ya kalau ini tidak segera kita antisipasi, ya lama-kelamaan bisa berdampak ya. Karena kan itu bagian daripada penciptaan iklim yang kondusif orang untuk berusaha di Banten ini. Namun dalam hal ini itu memang insiden itu pasti ada saja. Tapi alhamdulillah dengan adanya koordinasi, komunikasi yang baik, jajaran mulai pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ini mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, tadi sudah disampaikan juga pasti ada eksesnya ya Pak Eko ya. Masalah investasi, Pak Dede juga bilang ya namanya bagi rezeki, karena kan investasi itu idealnya kan harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, lokal juga bisa terbangkitkan untuk ekonominya. Nah, melalui upaya pendekatan kemarin Pak Gubernur dengan dunia usaha, kita ada acara Coffee Morning, kemudian juga ada deklarasi setelah itu juga digagas oleh Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Forkopimda di Polda. Seluruh tokoh masyarakat bertemu, berkumpul dan mendeklarasikan istilahnya kita menjaga Banten lah dari gangguan-gangguan terhadap investasi. Jadi deklarasi bersama untuk jaga investasi Banten. Itu alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu modal ke depan nanti supaya Banten tetap kondusif untuk investasi. Di samping itu juga bagaimana kesiapan Banten menjaga investasi. Di samping kita juga melakukan upaya apa sih yang menjadi permasalahan kenapa tidak bisa terserap di industri. Nah ini juga kan kita semua juga harus sama-sama gitu, jangan menyalahkan investasi ini hanya sekedar saat ini saja, tapi bagaimana ke belakang kemarin daerah sudah siap nggak mempersiapkan SDM-nya ya, karena kan kita ingin adanya investasi itu bisa menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana dengan tingkat pendidikan warga masyarakat kita? Makanya sekarang kebijakan pemerintah baik itu provinsi maupun juga kabupaten kota untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat itu kan udah semakin menjadi satu prioritas utama ya. Itu dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan pangsa kerja ke depan. Kemudian adanya revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini juga menjadi salah satu upaya bagaimana nanti ke depan agar warga masyarakat kita juga bisa terserap di dunia kerja. Nah, kemudian melalui upaya koordinasi tersebutlah yang kita harapkan nanti mudah-mudahan ada hal apapun bisa segera antisipasinya kita lakukan. Nah, kami juga mohon kepada warga masyarakat bila ada hal-hal ini sebelum ada tindakan ya dipertimbangkan dulu deh untuk langkah komunikasi, koordinasi. Saya rasa itu bisa ya kita lakukan, apalagi kalau kita mengacu kepada Kepres nomor 11 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan investasi di mana Pak Kapolda, Pak Kajati itu adalah tim Satgas percepatan berusaha di daerah. Nah, ini juga kita harus berkomunikasi semua gitu ya, dalam rangka menjaga itu. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya peristiwa kemarin ya, kita bukan menyalahkan ini ya, karena memang itu tadi gitu ya. Karena kita kan berpikir, loh ada investasi kok, apa nih pengaruhnya? Ada nilai tambahnya nggak buat warga masyarakat ini? Nah, cuma mungkin caranya yang harus kita sama-sama bangun, bahwa investasi harus memberikan kesejahteraan untuk warga masyarakat. Ya wajar saya rasa ya. Namun cara memperolehnya tadi Pak Dede yang harus bisa kita bicarakan dan kita komunikasikan dengan baik. Itu baik, komunikasi yang baik ini menjadi kunci. Nah, betul. Saya penasaran sama Pak Dede. Pak Dede, kalau melihat pemberitaan-pemberitaan ancaman-ancaman premanisme yang berkemungkinan ini bisa mengganggu iklim investasi, respon dari DPRD Banten sendiri seperti apa? Ya, pertama terkait dengan adanya ancaman-ancaman premanisme ini kan tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa ada ruang komunikasi ya, ada ruang dialog antara pemerintah, masyarakat dan investor. Tapi sebenarnya ini juga memang harus kita selain dialog memang terus juga kita lakukan pembinaan. Karena masyarakat itu tidak semuanya, mohon maaf, pengusaha misalnya berpendidikannya menengah ke atas semua. Ada juga pengusaha-pengusaha yang terlahir dari pinggiran, yang lahir memang bukan karena intelektualitasnya tapi karena keberaniannya. Akhirnya dia jadi pengusaha dan akhirnya cara-cara dia memang agak berbeda. Nah ini memang kita
pemerintah dengan tokoh masyarakat, dengan investor, ya termasuk dengan kepolisian, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu supaya dengan cara-cara yang baik. Kita sepakat ketika ada investasi itu harus memberikan efek yang positif dengan masyarakat atau dengan lingkungan. Tapi di sisi lain, lingkungan ini kan banyak, masyarakat ini banyak. Akhirnya terjadilah yang namanya miskomunikasi. Terjadilah seperti adanya, kalau bahasa kita primordialisme kebablasan, saya sering ngomong. Kita misalnya ada proyek di Cilegon, itu orang Cilegon boleh kerja, orang Serang, Pandeglang nggak boleh. Itu baru dilihat dari kacamata provinsi. Tapi kalau lihat dari kacamata Cilegon, di Cilegon itu ada proyek di wilayah mana? Di wilayah Ciwandan, itu kecamatan Citangkil nggak boleh loh, kecamatan Cilegon nggak boleh, sampai segitunya orang. Beberapa kecamatan yang nggak punya wilayah industri, yang punya mall, dia nggak bisa kerja gitu. Bahkan akhir-akhir ini kita lihat, ini karena saya orang Cilegon, saya tahu betul ya. Akhir-akhir ini saya lihat bahkan sudah sampai ke kelurahan. Ini ada proyek kelurahan mana ini? Ini ada di 3 kelurahan. Ini protes ke kelurahan ini loh. Kelurahan lain nggak boleh. Sampai sebegitunya kita. Nah, makanya saya sangat senang juga ketika misalnya kondisi seperti ini langsung direspon. Sebenarnya kondisi ini kan bukan terjadi hari ini. Ini sebuah mengkristal saja sudah terjadi seperti bola salju yang terlihat kecil padahal mau menggelinding itu besar, atau seperti gunung es yang nggak kelihatan gunung itu besar kecilnya karena ketutup kan gitu. Nah, ini di berbagai daerah. Saya juga punya usaha kecil-kecilan di beberapa daerah. Kalau bisnis pasti ketemu yang kayak gitu ya. Nah, cuman beda memang wilayah yang kayak Cilegon misalnya dengan wilayah Pandeglang itu agak beda dinamikanya gitu, karakternya beda lagi dengan masyarakat di Sulawesi atau di Sumatera gitu, beda. Tapi saya lihat di belahan dunia, baik di Indonesia, mungkin di luar negeri juga seperti itu. Tapi bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara edukasinya, bagaimana membuat regulasi itu gitu, supaya masyarakat itu ada kepastian hukum. Saya misalnya nih usaha nih ke Pandeglang, ke Lebak, sama juga ketemu juga ya kayak gitu ya, ke wilayah yang lain juga. Tapi bagaimana, menurut saya ini perlu diedukasi. Kita sepakat investasi itu harus memberikan efek yang maksimal, walaupun pasti ada efek negatif. Nah, cuman dampak negatif ini kadang-kadang digoreng-goreng seolah-olah investasi itu jadi sebuah masalah. Padahal mah kita akuin, kenapa utara sama selatan disparitasnya tinggi? Kita harus akui di utara itu ada investasi gitu. Coba kita punya gunung-gunung, bukit-bukit, gunung batu, punya tambang kapur, punya tambang pasir. Kalau kita kelola tanpa investasi bisa nggak? Itu bisa manual pakai cangkul loh, gitu. Tapi berhubung ada investor, datang pakai duit, datang pakai beko, kan itu investasi tuh. Dikeruk yang tadinya harusnya 100 tahun, habis cuma 2 tahun, 3 tahun, karena investasi. Tapi kalau manual, susah, udah ketinggalan zaman sama yang lain. Artinya kan dampak positifnya ada. Tapi dampak negatif tentu tadi ada misalnya kegagapan masyarakat yang tadinya biasa-biasa saja, gagapan ada investasi. Kayak di Bayah misalnya 10-20 tahun yang lalu dengan sekarang. Orang udah tumbuh tuh. Ada losmen, ada pasar-pasar, ada UMKM tumbuh, ada lain sebagainya gitu. Walaupun memang pasti akan menimbulkan efek-efek tadi. Premanisme ini saya kira bagaimana pemerintah termasuk polisi, karena polisi lah yang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Gitu. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri, maksud pemerintah daerah ya, tidak bisa jalan sendiri, maka harus berkolaborasi dengan Forkopimda itu, salah satunya ada dari kepolisian maupun dari TNI untuk jaga kondusivitas. Seperti itu. Saling menjaga untuk menjaga kondusivitas. Baik, ini kita kembali melanjutkan perbincangan kita. Ini saya ingin bertanya ke Bu Virgo. Bu Virgo, apa kemudian ini menjadi strategi pemerintah untuk mencegah campur tangan oknum yang ataupun mengintimidasi investor begitu? Ya, baik, terima kasih. Bapak Kapolda kita itu saat ini mereka sedang membuat pemetaan. Mereka membuat pemetaan tingkat kerawanan di beberapa lokasi-lokasi kawasan investasi. Ya, di kita ini kebetulan kan ada kawasan industri itu ada sekitar 20-an ya. Dan di sana banyak sekali tenan-tenan perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam satu kawasan. Itu yang di dalam kawasan aja, belum lagi yang di luar, Pak. Ini banyak. Jadi alhamdulillah dengan adanya koordinasi yang baik, Forkopimda ya, forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Kepala Daerah seprovinsi Banten, semua kita coba bagaimana dipetakan oleh Polda tingkat kerawanan yang ada di masyarakat ini dan apa saja jenis-jenis permasalahan kerawanan di sana.
dan baik pemerintah daerah maupun juga Polda juga sudah punya program-program dalam rangka mengatasi permasalahan premanisme ini. Ya kalau yang ini ya ditindak, tapi untuk mencegah itu juga ada program polisi peduli pengangguran, kemudian kita juga di pemerintah daerah masing-masing juga ada kegiatan pelatihan, ya kemudian juga mudah-mudahan ke depan nanti melalui forum-forum CSR ini juga bisa lebih berdaya guna lagi dana-dana CSR yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kebersamaan ini mudah-mudahan bisa terjalin satu upaya dan mereka mengantisipasi permasalahan itu. Kemudian juga ini sedang digagas ya. Ini tercetus ketika kami melakukan coffee morning di satu titik di Cilegon waktu itu, dari kalangan pengusaha mencetuskan semacam kesadaran kolektif bersama untuk jaga investasi Banten. Nah melalui apa mereka akan membuat semacam aliansi lah seperti itu, aliansi pengusaha Banten, di mana apa sih yang bisa dikontribusikan bersama-sama gitu ya kan. Cuma kadang-kadang ada juga keluhan ya, kita bukan hanya masyarakat saja yang ingin diperhatikan, tapi pengusaha juga kan, mereka apalagi kondisi ekonomi lagi begini ya, buyer luar negeri juga mau ekspor juga, mereka banyak kendala. Nah harus sama-sama mengerti juga, tidak selamanya mereka pengusaha itu juga bisa dapat untung besar, untung cepat kan ya. Nah jadi mereka nanti mencoba nih membangun satu komitmen bersama dari kalangan pengusaha yang mudah-mudahan bisa satu pintu gitu ya. Baik nanti untuk kalau kaitan dengan ada pekerjaan di sana bisa komunikasi dengan para pengusaha konstruksi yang bisa sama-sama berbagi gitu ya. Kemudian kalau ada kegiatan peduli lingkungan, permasalahan sosial itu mereka bisa melalui bantuan CSR misalnya kan difasilitasi. Nah ini sedang digagas. Saya kemarin dengan teman-teman pengusaha yang cukup besar ya di Cilegon, mereka ingin membangun satu komitmen bersama dalam rangka menjaga investasi di Banten. Nah jadi satu pintu, karena kan repot juga kalau pengusaha harus ngelayanin. Nah kata Pak Dede itu ada ancam-ancaman lagi, yang ini nggak boleh kerja di sini, apalagi yang itu nggak boleh nerima karena pabriknya ada di sini. Kacau ini kita ya. Belum lagi di sini kan banyak sekali peringatan hari-hari ya, hampir hari-hari, semua hari-hari itu ada bantuan dan sebagainya. Ini kan nggak bisa selamanya dibiarkan seperti itu ya. Jadi ini yang sedang dicoba dikonstruksikan bentuk ininya, dan saya sedang komunikasikan, mudah-mudahan nanti ada satu program juga dari kalangan mereka yang satu pintu bisa diakses oleh baik itu oleh masyarakat ya, dengan berbagai jenis kegiatannya atau beasiswa dan sebagainya. Saya rasa mereka sebenarnya melalui kemitraan ini sudah melakukan ya, hanya tidak terlaporkan kadang-kadang. Nah yang ini yang mungkin perlu ke depan supaya lebih transparan, bisa diketahui gitu ya. Dan saya rasa ya kita melihatnya ini Banten, jangan melihat ini masyarakat ini yang ini nggak boleh kerja di sini dan sebagainya, tidak seperti itulah kira-kira. Nah tadi sekali lagi memang komunikasi koordinasi yang baik antara pengusaha dengan seluruh tokoh masyarakat, termasuk juga kalangan forum koordinasi pimpinan daerah, ini yang menjadi satu upaya kita ke depan supaya permasalahan-permasalahan tadi tidak berulang terus. Terima kasih. Semoga tidak berulang. Nah kita ke Bung Eko, kalau kita melihat dari kacamata sosial begitu ini, bagaimana kemudian masyarakat merespon premanisme yang kemudian ini biasanya berlindung atas nama ormas atau LSM ini, seperti apa? Ya premanisme itu kan musuh bersama ya. Premanisme itu kan merusak rasa damai. Premanisme itu mengkerdilkan etos kerja. Premanisme itu mengusir, membuat gerah investor ya. Nah premanisme itu kan ada dua cara, ada cara lembut, ada cara kasar ya. Tapi semuanya sama sebenarnya. Ada oknum LSM, tokoh lokal, tapi bungkusnya adalah intimidasi, penekanan tadi. Tadi saya sepakat bahwa premanisme itu adalah kriminalitas, bukan hanya sekedar kriminalitas, tapi memang membuat investor itu bubar. Nah saya agak kalau membahas premanisme itu saya teringat sebuah buku namanya Politik Jatah Preman itu, Ian Douglas Wilson. Jadi kadang masyarakat atau saya terburu-buru menganggap preman yang di jalan, yang liar, yang tengil itu, yang suka malak, suka marah itu memang karakter mereka. Padahal menurut dalam buku Douglas Wilson itu adalah dipelihara oleh orbit kekuasaan. Makanya saya teringat kasus Cilegon yang ada oknum Kadin minta uang 5 triliun,
dan dia sendiri yang merekam, dia sendiri yang menyebarkan. Ini mungkin bukan karena kepolisian juga, mungkin perintah Pak Prabowo juga kan untuk kondusif gitu kan. Tapi belajar dari kasus Kadin itu, ternyata aparat ketika regulasi itu betapa cepatnya, supremasi hukum itu sebenarnya menjadi pelajaran bahwa harus begitu Bu ya, harus begitu gitu. Nah yang kedua, kita sering mendengar preman-preman ditangkap oleh negara. Saya bertanya pada suatu forum, itu setelah ditangkap diapain, kan bingung juga tuh. Kalau kita belajar ke Kolombia, preman itu direhabilitasi, dilatih. Kita punya program Pak, 2 yang sangat seksi hari ini. MBG ya, makan bergizi gratis, dan Koperasi Merah Putih. Kenapa tidak diintegrasikan para preman itu untuk masak gitu kan, dapur dan sebagainya. Saya pikir itu selain regulasi yang tidak multitafsir, yang kedua adalah memang perlu stakeholder selain Kemdagri, Kementerian Agama, harus lintas sektor persoalan preman ini. Terakhir saya setuju, CSR tidak harus simbolik, tapi harus paradigma hari ini harus mencerdaskan, memberikan pelatihan dan sebagainya itu. Baik, ini semakin menarik kalau kita berbicara soal iklim investasi. Nah, kalau tadi berbicara soal masyarakatnya, ini kita berbicara soal investor. Kita ke Pak Dede, sejauh ini pengawasan dari DPRD sendiri, kalau untuk pengawasan investor di Banten ini seperti apa? Ya, baik. Kita melakukan pengawasan langsung ke investor, paling dalam rangka bagaimana mematuhi aturan atau norma-norma di masyarakat yang dikeluhkan. Ketika misalnya ada keluhan dari masyarakat ya terkait dengan norma-norma, kita turun, atau dengan regulasi yang ada di daerah ya, termasuk misalnya peraturan-peraturan yang pengurusan izin dan lain sebagainya. Termasuk memang ada juga keluhan-keluhan yang dianggap tadi ada intimidasi, premanisme dan lain sebagainya. Tapi kita kan tidak bisa jalan sendiri. Ketika kita misalnya sudah menemukan itu, kita bisa tindak lanjuti. Dengan cara apa? Kalau misalnya dianggap investor itu menyalahi peraturan daerah, maka kita panggil tuh Pol PP, penegak peraturan daerah. Tapi kalau sifatnya kriminal, pidana, maka kita juga harus koordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau terkait dengan birokrasi, maka kita panggil dinas-dinas terkait. Tapi kadang-kadang memang kita juga menemukan masalah-masalah dengan masyarakat terkait dengan komunikasi yang terputus, terhambat gitu ya. Nah itu baru kita panggil pihak-pihak terkait, baik tokoh masyarakat yang mengadukan dengan investasi. Paling sebatas itu memang kita, karena kan kita bukan pelaksana langsung, tapi sifatnya pengawasan. Pengawasan juga terbatas, hanya ada 3 pengawasan terkait dengan peraturan daerah gitu ya, pengawasan dengan budgeting, pengawasan dengan tugas fungsi atau pemerintah. Di luar itu kita juga tidak bisa melakukan lebih dalam lagi seperti itu. Baik, ini semakin menarik, tapi rasanya bukan hanya saya saja yang ingin bertanya. Ini para audiens yang sudah hadir juga ingin bertanya. Untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada 3 penanya saja, kepada 3 narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, silahkan. Izin bertanya untuk DPRD Banten. Apakah DPRD akan mendorong dibentuknya perda untuk memberantas premanisme yang mengganggu investasi? Sekian. Oke, ini ditujukan langsung ke Pak Dede. Untuk penanya selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Perkenalkan, nama saya Kemala Dewi. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya. Izin bertanya untuk tokoh masyarakat. Bagaimana peran generasi muda agar tidak terjebak dalam aksi provokatif yang mengganggu dunia usaha dan malah menutup peluang kerja, namun juga tetap proaktif dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Baik, ini tujukan ke Bung Eko. Ya, selanjutnya, penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni, izin bertanya ya. Untuk DPM PTSP, apakah DPM PTSP melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas OSS RBA? Dan sejauh ini bagaimana ruang perbaikan yang sudah dilakukan? Terima kasih.
Oke, baik. Luar biasa. Ini pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, namun ditahan dulu jawabannya. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan jawaban dari para audiens. Tadi ada 3 penanya. Kita ke penanya pertama tadi ditujukan kepada Pak Dede. Pak Dede, kemudian apakah DPRD akan mendorong dibentuknya Perda untuk memberantas premanisme yang mengganggu investasi ini? Seperti apa, Pak Dede? Ya, baik. Tidak semua masalah yang timbul di masyarakat, di wilayah kita misalnya harus diselesaikan dengan peraturan daerah. Apalagi terkait dengan premanisme ini kan tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana. Jadi harusnya tidak perlu lagi kita buat peraturan daerah. Tapi bagaimana cara memberantasnya? Saya kira tidak dengan membuat peraturan daerah, karena dia sudah melanggar undang-undang pidana. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian, karena ini mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan selain membuat perda gitu ya? Karena membuat perda tadi juga pasti tidak boleh yang bertentangan dengan hukum di atasnya, misalnya harus mendapat persetujuan Mendagri dan juga harus dibahas di praksi. Ada 9 praksi yang butuh waktu, butuh komunikasi, butuh dialog dan lain sebagainya. Yang paling memungkinkan adalah bagaimana kita bikin programnya yang sifatnya pembinaan. Kayak tadi misalnya tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh pemuda, termasuk mungkin bisa juga tokoh-tokoh lokal dan tokoh-tokoh pengusaha kita kumpulkan dalam sebuah forum kayak seperti kemarin misalnya forum Coffee Morning. Mungkin nanti kita buat yang tidak terlalu formal ya, biar kita bisa punya waktu yang cukup. Kalau Coffee Morning yang ngomongnya misalnya cuman kepala daerah sama pihak kepolisian, mereka tidak banyak ngomong, mungkin juga banyak unek-unek problem yang tidak terbuka. Nah, ini bisa juga digagas misalnya sama DPM PTSP misalnya, biar mereka ngomong apa yang disampaikan, apa keluhan-keluhan, apa kekhawatiran mereka, apa kendala mereka, biar coba kita ramu, kita carikan solusi. Mudah-mudahan dengan cara komunikasi, dengan cara dialog bisa selesai masalah. Kan masalahnya sebenarnya karena nggak ada dialog, karena terputus dengan dialog. Orang berperang itu kan karena nggak ada dialog. Kalau ada dialog kan nggak bakal berperang. Apalagi misalnya kejadian-kejadian hubungan industrial atau terjadi masalah dunia usaha misalnya, pasti karena kurangnya komunikasi. Nah, jadi mungkin ke depan kita akan dorong anggaran misalnya Bu Virgo atau di kabupaten kota tuh menganggarkan bagaimana ada forum intens tapi fokus pada masalah dan berikan ruang seluas-luasnya buat mereka supaya mereka jangan sedikit-sedikit menyelesaikan masalah dengan pengerahan massa, sedikit-sedikit dengan penutupan, dengan sweeping. Ini kan nggak baik sebenarnya. Tapi kalau menyelesaikannya dengan komunikasi, dengan dialog, panggil juga pihak terkait, kita cari win-win solusi. Saya yakin masyarakat ingin sebanyak-banyaknya investasi itu berefek positif. Tapi pengusaha tentu juga berpikiran bagaimana investasi dia menguntungkan sebanyak-banyaknya. Pemerintah berpikiran bagaimana investasi itu bayar pajak, bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan lapangan pekerja. Jadi ada beberapa keinginan yang harus kita carikan titik temu di tengah-tengah. Nah, itulah dengan cara dialog. Sekali lagi pada masyarakat Banten, tidak semua masalah itu diselesaikan dengan peraturan daerah. Ketika peraturan daerah juga tentu bagaimana kita menegakkan peraturan daerah itu, jadi harus dipersiapkan juga gitu. Agak sulit kalau misalnya lebih baik ya, terkait dengan premanisme ini diselesaikan dengan sebuah pembinaan. Nah, selain pembinaan mungkin bagaimana juga dialog, bagaimana juga ada political will pemerintah memediasi, memfasilitasi, menjembatani antara masyarakat dengan usaha. Tapi jangan juga misalnya pemerintah berat sebelah. Wah, ini karena masyarakat banyak, apalagi kepala daerah, mohon maaf kan biasanya karena mempertimbangkan masa. Wah, ini lumayan nih buat pemilu, buat pilkada. Akhirnya misalnya pihak pengusaha yang dikorban. Atau sebaliknya, wah ini pengusaha banyak duitnya nih, kalau kita dukung nanti ini banyak benefit, salah juga. Pokoknya harus jadi di tengah-tengah, di jembatan, nggak pro kiri, nggak pro kanan. Bagaimana yang lebih dikedepankan adalah solusi, dikedepankan adalah pertumbuhan ekonomi dan kondusivitas lingkungan. Win-win solution. Win-win solusi. Oke. Kita kembali ke Bu Virgo, tadi sudah ditanyakan oleh audiens ini berkaitan dengan OSS, RBA ataupun mungkin dengan pelayanan, perizinan dan lain sebagainya. Ini seperti apa sejauh ini, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah ya, saat ini untuk pemohon perizinan itu kan tidak harus datang ke kantor ya. Kita bisa layani supaya cepat dan
pemohon juga bisa tetap bekerja di tempat usahanya. Bila ada butuh izin-izin apa, itu bisa melalui aplikasi online single submission ya, OSS, yang diperkasai oleh kementerian. Dan kalau untuk provinsi sendiri kita juga ada sistem informasi perizinan terbuka SIPK. Ya, jadi yang tidak ada di dalam OSS itu kita fasilitasi di SIPK kita, karena ada beberapa yang menyangkut kewenangan provinsi seperti itu. Nah, ini masyarakat bisa mengajukan permohonan perizinan atau mau perpanjang, pembaharuan. Sekarang sudah by aplikasi seperti itu ya. Dan memang salah satu kendala pasti ada saja ya terkait dengan aplikasi ini, biasanya tiba-tiba servernya down dan sebagainya karena banyak pemohon masuk ya. Ini kadang-kadang seperti, tapi memang enak, saya juga tidak bisa mengupload, memberikan persetujuan perizinan juga bisa lebih cepat juga tanpa harus ketemu orang. Ini yang kita cegah adalah bagaimana sering ketemu nanti malah jadi ada hal yang lain gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan masyarakat sudah bisa menggunakan saat ini. Nah, kalau ada namanya sistem ya Pak, pasti ada kekurangan, tapi kami melakukan evaluasi terus dan pemerintah pusat juga melakukan maintenance terus terhadap aplikasi itu, dan kami dari provinsi apabila ada kendala-kendala senantiasa melakukan rapat koordinasi juga terkait aplikasi ini. Dan insya Allah nanti ke depan ini memang OSS lah yang dijadikan satu aplikasi untuk melakukan layanan perizinan itu. Jadi saya ingin masyarakat untuk juga sama-sama juga mulai aware juga dengan sistem perizinan itu, dan apabila ada kesulitan kami siap mendampingi seperti itu ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita akan lakukan pelayanan on the spot, kan tidak semua warga masyarakat kita kan bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, kami lakukan pendampingan di sana, mereka mengurus NIB pakai aplikasi itu. Nah, kita ada di sana melayani, membimbing ya, karena kan harus bikin akun dan sebagainya. Kadang-kadang kan mereka nggak bisa. Nah, itu saja sih kendalanya biasanya ya. Tapi sejauh ini saya rasa dari sisi efektivitasnya cukup efektif. Di antaranya pemohon juga tidak harus datang. Bayangkan Pak, kalau ada orang di Cilograng misalnya yang jauh ya di perbatasan bagian selatan sana, mesti pergi ke kantor PTSP-nya Lebak misalnya atau ke Banten, kan jauh Pak. Tapi dengan aplikasi ini mereka bisa langsung. Nah, memang permasalahan ini tadi tidak semua masyarakat ini dengan teknologi informasi. Namun kami siap mendampingi bila ada masyarakat yang bermohon untuk melakukan pemanfaatan aplikasi ini, kami bisa mendampingi. Itu biasanya alhamdulillah, bahkan dari Dewan sendiri juga support juga. Kadang-kadang on the spot kita sosialisasi, lakukan layanan on the spot juga di tempat supaya mereka segera bisa memperoleh nomor induk berusahanya. Ya, contoh saja seperti itu kira-kira ya. Dan untuk izin-izin yang lainnya juga. Baik, berarti sudah efektif begitu ya, sudah berjalan, Sudah namun berjalan. masih ada transisi begitu. Ya, Oke. seperti itu. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan ke Bung Eko. Bung Eko ini, iya terakhir. Tadi dari mahasiswi dari ilmu politik ya. Cantik, Di ilmu politik ini menjadi dilema tersendiri, Bung, terkait dengan ini generasi muda ini harus seperti apa agar dia tidak terprovokasi gitu, dan juga bisa tetap menjaga lingkungan, tapi juga tidak menghambat iklim investasi ini sendiri. Generasi muda itu kan punya dua peran ganda ya. Yang pertama adalah pewaris masa depan, yang kedua adalah agent of change, jadi agen perubahan. Saya mengutip istilah Rocky Gerung itu, jadi anak muda itu harus menjadi penjaga akal sehat di tengah banyaknya hoax gitu kan. Demo boleh nggak? Boleh, tapi literasi dikedepankan gitu kan. Ada sebuah, saya bukan anti investor Bu ya, jadi kadang begini, di Banten itu investor datang bikin pabrik yang besar, lalu butuh tenaga kerja di desa itu di kampung jadi buruh. Nah, uang itu ditarik ke kota. Desa itu hanya sebagai kamuflase ya di tengah kebohongan kemajuan itu. Jadi maksud saya begini, anak muda itu bukan menjadi penonton, harus menjadi pemain. Bukan hanya menjadi panitia seminar investasi gitu kan, tapi dia harus menjadi bagian dari forum menghadirkan investasi itu. Jadi anak muda sekarang kan lebih kepada melek digital ya. Kenapa tidak dibuat Bu, misalkan duta pertanian, duta digital anak muda,
atau duta anak muda petani berdasi gitu, peternak berdasi itu mungkin bisa dilakukan. Salah satunya mungkin anak muda itu dengan digitalisasi gitu. Baik, digitalisasi. Ini bisa membantu para generasi anak muda juga bisa melek investasi juga. Gitu ya. Betul. Baik, ini tak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Namun sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement-nya kepada para pemirsa. Dimulai dari Bung Eko, silahkan. Kalau kita bicara investasi hanya sebatas uang, hanya sebatas matematik, statistik, kita dapat angka. Kalau kita bicara investasi adalah gerakan, kita punya harapan dan masa depan. Maka bicaralah investasi itu adalah harapan dan masa depan. Itu. Harapan dan masa depan, luar biasa. Selanjutnya Bu Virgo. Baik, terima kasih. Kalau saya ingin bagaimana investasi yang masuk ke Banten adalah investasi yang berkualitas. Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi setempat, ya, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja, kemudian juga bisa mengurangi permasalahan kemiskinan, terutama yang menjadi masalah kita, kemudian juga bisa mencegah atau mengurangi tingkat disparitas antar wilayah. Nah, kita tahu bagaimana Banten, utara dan selatan, investasi bertumbuh pesat di utara, tapi di selatan tidak begitu pesat. Tapi insya Allah dengan adanya dukungan pembangunan infrastruktur menuju ke arah selatan, mudah-mudahan ke depan nanti investasi juga banyak bertumbuh di sana karena kemudahan akses melalui dukungan infrastruktur. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama membangun investasi berkualitas di Provinsi Banten. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dede. Ya, kita sambut investasi, kita dukung industrialisasi, insya Allah Banten bisa maju dan jaya. Maju dan jaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir, Pak Dede, Bu Virgo dan juga Bung Eko. Dan pemirsa, terima kasih sudah menonton sampai akhir dialog kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.